Shalom, Tabipun. Apa kabar nih teman-teman yang ada di rumah? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun perkuliahan kita ini masih melalui daring. Oke, sebelum saya berbicara panjang lebar, perkenalkanlah kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adinda Rekta Trisila dengan NPM 2013054045, dan yang kedua ada Mutiara Stefania dengan NPM 2013054026. Kemudian yang ketiga ada Rafika Yuda Prasasti dengan NPM 2053054010. Kemudian yang keempat ada saya sendiri dengan nama Septi Diksawati NPM 2013054038, dan yang kelima ada Opin dengan NPM 2013054034. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi dari bab 4, yaitu tentang pendekatan pembelajaran di lembaga PAUD. Nah, daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak video selanjutnya. Bab 4, pendekatan pembelajaran di lembaga PAUD. 1. Strategi pembelajaran tematik. A. Pengertian tematik. Tematik ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. B. Tujuan, manfaat, dan ciri-ciri pembelajaran tematik. Tujuannya adalah agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Kemudian manfaatnya menyatukan semua program pengembangan yang meliputi aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik, motorik, baik itu motorik kasar dan halus, kemudian nilai moral agama dan seni. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, memberikan rangsang pengalaman langsung kepada anak. Kemudian bersifat fleksibel atau luas. Dan masih banyak lagi ciri-ciri dari pembelajaran tematik. C. Peran dan kekuatan tematik integratif. Yang pertama, anak mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Kemudian yang kedua, anak dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai bidang pengembangan dalam tema yang sama. Kemudian ada kekuatan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua, menyenangkan karena bermakna, tidak bertolak belakang dari minat dan kebutuhan anak. Kemudian yang ketiga, hasil belajar akan lebih tahan lama karena hasilnya akan lebih berkesan dan bermakna. D. Prinsip pemilihan tema. Yang pertama, kedekatan. Kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, keinsidentalan. Dan yang keempat, kemenarikan. Yang kedua, pendekatan saintifik di TK. Pendekatan saintifik dengan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan akan membangun kemampuan berpikir saintifik pada anak. Kemudian tujuannya adalah anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui menggunakan metode sains. Anak akan memiliki sikap-sikap ilmiah. 3. Kegiatan pembelajaran bermuatan STEAM. STEAM adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan pada saat ini di mana sains, teknologi, engineering, teknik, dan seni, serta matematika terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembelajaran STEAM ini menekankan pada pembelajaran aktif, menstimulasi anak kritis untuk memecahkan masalah, fokus pada solusi yang membangun, cara berpikir logis dan sistematis, dan mempertajam kemampuan berpikir kritis. 4. Kurikulum 2013 PAUD. Kurikulum 2013 PAUD selanjutnya disingkat dengan K13 PAUD merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia. Kurikulum ini memuat 4 kompetensi inti atau KI, yaitu kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Penjelasan media Giant. Pengembangan media pembelajaran Giant APE, tema alat transportasi, berbasis saintifik untuk meningkatkan keterampilan motorik anak TK. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum maksimalnya perkembangan motorik anak TK pada kelompok B. Pada tema alat transportasi, karena penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik serta penerapan pendekatan saintifik yang belum terpenuhi atau terlaksanakan.
Media pembelajaran Gian AP, tema alat transportasi merupakan alat bantu yang digunakan guru untuk memudahkan anak TK dalam memahami materi alat transportasi secara nyata. Gian AP digunakan dengan tujuan merangsang dan meningkatkan keterampilan motorik anak, baik motorik halus maupun motorik kasar. Oleh sebab itu, pembuatan Gian AP harus disesuaikan dengan karakteristik anak TK. Manfaat media Gian yaitu alat transportasi ini bermanfaat untuk merangsang keterampilan motorik anak. 2. Anak bisa mulai aktif melipat, menggabungkan pola, menggunting bentuk geometri, dan menempelkan bentuk geometri. 3. Pada media Gian ini, alat transportasi bermanfaat dalam perkembangan fisiologis, sosial, emosional, dan kognitif. 4. Untuk melatih anak supaya mampu membangun pemahamannya secara aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Opin, NPM 2013-05-434 dari kelas 4B Prodi PG PAUD Universitas Lampung. Saya dari perwakilan kelompok 3 Matkul Media dan Teknologi Pembelajaran akan menampilkan proses pembuatan serta alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatan APE yang telah kami buat. Adapun APE yang kami buat dari hasil resume yang telah kami kerjakan yaitu APE Gian APE, yaitu minibus dari kardus Pepsodent. APE kami buat ini disesuaikan dengan resume yang telah kami buat, yaitu pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Berikut ini alat dan bahan untuk membuat APE minibus dari kardus bekas Pepsodent. Ada kardus bekas Pepsodent, lem yang kita gunakan untuk melem, spidol untuk membuat pola, cutter dan gunting, serta penggaris untuk mengukur, dan kertas origami sebagai penghias minibus yang akan kita buat. Pertama-tama, kita gunting kardus Pepsodent sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah kita gunting membentuk bagian depan minibus, lalu kita tutup seperti ini dan kita lem. Setelah menjadi seperti ini, lalu kita bentuk pola ban roda minibus menggunakan spidol warna hitam. Setelah jadi seperti ini, pola untuk roda minibus juga sudah selesai. Lalu kita membuat dari kertas origami penyangga ban minibusnya. Seperti ini, kita masukkan ke minibus yang telah kita buat. Setelah ban minibus jadi, lalu kita buat ban minibus sudah jadi, lalu akan kita buat ini dia di sini yang kita buat dari kardus bekas pasta gigi Pepsodentnya sudah jadi. Ini adalah salah satu APE yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini di kelas. Inilah alat permainan edukatif minibus dari kardus bekas Pepsodent yang telah kita buat. Cara memainkan APE minibus ini yaitu yang pertama, anak masuk ke dalam gian APE, yang kedua, anak mengangkat gian APE dengan memegang sisi samping, yang ketiga, berjalan dan berlari pelan seolah naik gian APE. Itulah contoh sederhana APE yang telah kami buat dari resume yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.